Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmah, mahasiswi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A dengan NIM 1262092111002, nomor absen 02. Di sini saya akan membahas materi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul Indonesia agar mendukungnya dalam perang melawan Sekutu. Agar rakyat kembali percaya, maka pada tanggal 7 September 1944 secara resmi, Perdana Menteri Kunaiki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang di bawah pimpinan Kumagichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Widya-Diningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni untuk menentukan rumusan dasar negara. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan undang-undang. Setelah sidang kedua selesai, BPUPKI dibubarkan. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap Sekutu, ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mempertegas janjinya kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Jepang di bawah kepemimpinan Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai kelanjutan dari BPUPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. 2 hari setelah pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom di Jepang, tepatnya di kota Nagasaki. Di hari yang sama, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat, Vietnam. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, Jepang telah menyita seluruh radio rakyat Indonesia agar rakyat tidak mendengar berita kekalahan Jepang yang disiarkan oleh dunia. Akan tetapi, salah satu pemuda yang bernama Sultan Syahrir menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Namun berita ini tidak diketahui oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman karena ketiga tokoh tersebut sedang dalam perjalanan ke Dalat, Vietnam. Mereka sampai di Dalat, Vietnam dan mengadakan pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia kapanpun kemerdekaan boleh dinyatakan. Ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Ketiga tokoh ini mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di hari yang sama, sekitar pukul 21.30, golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak. Soekarno ingin melakukan musyawarah dengan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu didukung oleh Muhammad Hatta. Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta,
Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilakukan oleh PPKI. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah didesak oleh golongan muda, Soekarno memerintah Muhammad Hatta untuk mengundang seluruh anggota PPKI untuk mengadakan rapat PPKI pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Mendengar rencana tersebut, golongan muda mulai menyusun rencana. Sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 21 Jakarta. Golongan muda bersepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, yaitu daerah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian sore harinya, golongan muda membebaskan Soekarno dan Hatta karena Ahmad Subarjo dari golongan tua berhasil mendapatkan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya kepada Sudarjo Sobeno yang menjadi Komandan Kompi Tentara Peta Purwakarta, serta memberitahukan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Pada pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Kemudian mereka meminta izin kepada Nishimura untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo atau adanya peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan sekutu. Soekarno dan Hatta menyimpulkan tidak ada guna lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Kemudian Soekarno dan rombongan kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda karena Laksamana Maeda mendukung perjuangan bangsa Indonesia, serta faktor keamanan terjamin karena Laksamana Maeda merupakan angkatan laut dan hak prerogatif kekuasaan wilayah militer angkatan laut yang tidak dapat diganggu-gugat oleh angkatan darat. Penyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh keluar dari Laksamana Maeda. Muhammad Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Semula pembacaan proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada, tetapi dibatalkan karena sudah dijaga oleh tentara Jepang. Akhirnya, atas usul Soekarno, pembacaan proklamasi dialihkan ke rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Sudarjo Suhud, Sudarjo Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Bendera pusaka yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Upacara tersebut ditutup dengan sambutan dari Suwiryo Wali Kota dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 upacara selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.